lagi apa jadwalnya kayak hari ini tapi belum tahu jam berapa. Oh, gitu ya. Tinggal nunggu informasi aja. Nanti kita sampai jam 3 maksimal ya. Materi kita berat, materi listrik di kelas 9 atau kelas 3. Tapi sebelumnya kita belajar materi kelas 8 dulu ya. Oke, mari Dika kita mulai dengan sama-sama berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. PowerPoint-nya udah kelihatan, Dika? Udah, Pak. Udah ya. Nanti kita belajar materi ini kelas 8-nya 2 pelajaran, 2 materi, dan kelas 9-nya cukup 1 materi ya. Oke. Di depan sudah jelas sama kamu materi kita adalah hukum Newton. Oke. Hukum Newton itu ada 3. Oke. Yang pertama adalah hukum 1 Newton. Kamu udah belajar ini belum Dika di kelas? Udah kelas sih. Berapa? Kelas 1 ya? Kelas 8. Udah masuk materi ini? Barusan. Sigma F. Aduh, kok pulpen saya dari kemarin begini. Sigma F sama dengan Sigma F sama dengan 0. Kalau hukum 2 Newton, Sigma F hukum 2 massa kali A ya. Sigma F massa kali percepatan. Massa kali percepatan. Sedangkan hukum 3 Newtonnya bunyinya adalah F aksi. Apa suatu benda memberikan aksi dibalas sama reaksi. Reaksi. Oke. Kalau secara teorinya kamu udah paham, berarti ciri-ciri dari hukum 2 Newton itu adalah ada A. Ada apa itu? Percepatan ya. Ini ciri percepatan. Ya, ciri-cirinya ada percepatan. Maka kalau kita mau mengerjakan soal ini udah kamu pelajari belum? Udah sih. Udah paham? Kalau udah paham Bapak lewatin. Udah juga. Hah? Udah lah paling enggak. Mau diajarin apa enggak? Diajarin sih boleh. Diajarin, oke, baik. Sepintas kilas ya. Oke, kita langsung aja ke aplikasi soal. Sebuah balok bermasa 3 kilo. Berarti yang 3 kilo ini kan ya? Iya. Nah, diberi gaya F. Ini gayanya F. Dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Ini didorong gaya, maka percepatannya adalah 2 meter per sekon. 2 meter per sekon. Seperti gambar berikut. Balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kilo. Percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama menjadi, nah gini Dika. Bunyi hukum 2 Newton kan sama dengan M kali A kan? Iya. Ya kan? Ini maksudnya apa? Kamu paham nggak konsepnya? Kalau masanya besar, maka percepatannya kecil. Iya, kecil. Gitu. Sebaliknya, kalau masanya kecil, percepatannya besar. Percepatannya besar. Karena M sama A itu berbanding terbalik. Oke, kuncinya itu ya. Kata kuncinya dipahami baik-baik tuh. Nanti kamu bisa ngerjain soal tanpa banyak menghitung kalau konsepnya sudah paham. Ingat, M sama A itu kebalikan, namanya berbanding terbalik. Kalau M-nya besar, ya A-nya kecil. Atau sebaliknya. Kalau M-nya kecil, pasti A-nya besar. Nah, sekarang kita lihat. Kalau benda ini tadinya 3 kilo, kecepatannya itu 2. Ya kan?
Sekarang bendanya, Ya. baloknya ditambah 2 kilo. Berarti masanya bertambah besar atau bertambah kecil? Bertambah besar. Bertambah besar. Otomatis, kalau masanya bertambah besar, maka percepatannya semakin Kecil. kecil. Maka nyarilah pilihan ganda yang percepatannya hanya lebih kecil dari 2 meter per sekon kuadrat. Itu maksud Bapak loh. Paham nggak? Maka nggak boleh Nggak jawab ada sih. ini. Ini pasti jawabannya salah. Cuman D, ya D doang nggak boleh. Uh-uh. Sisanya masih boleh lah. Berarti kemungkinan jawabannya di A, di B, di C nih. Yang D ini pasti bukan jawaban. Iya nggak? Nah, kalau ada Iya. soal model seperti ini, kamu bisa langsung menggunakan gini. F1 sama dengan F2. Maka M1 kali A1 sama dengan M2 kali M2 A2. kali R2. Nah, M1-nya 3 kilo. A1-nya 2. M2-nya berarti sudah ada 3 ditambah 2 kan? 5. A2-nya dicari. Maka A2-nya 3 kali 2 adalah 6. Dibagi 5 sama dengan 1,2. 2. Banyak berarti. Caranya seperti itu. Sudah paham belum? Sudah. Sudah ya. Ini konsepnya diinget-inget, Dika. Kalau masanya besar, maka percepatannya kecil. Dan sebaliknya ya. Kalau M-nya kecil, maka percepatannya besar. Nah, sekarang besar. Ini udah Bapak tulis yang kemarin kamu pelajari. Coba yang ini jawabannya apa? 3 balok diturunkan, percepatannya berapa? Ini masanya berapa ya? Ini soal ujian nasional di Kamasi. Sudah ketemu belum, Dika? Kan jadi bisa. Apa jawabannya? Enam 6,4. 6,4. Oke. Prinsipnya ini kan baloknya ada berapa nih? Ada 8. Ada 8. Baloknya ada 8. Anggap aja ini masanya. Masanya 8 gitu aja. M1 ini A1-nya. Sekarang baloknya tinggal berapa? 5. Tinggal 5, berarti M2-nya tinggal 5. Otomatis masanya bertambah apa berkurang? Masanya berkurang. Kalau jadi masanya berkurang, otomatis percepatannya makin besar. Besar. Pilihan gandanya membesar semua. Berarti kita nggak bisa nyoret salah satu ya. Udah caranya begitu. Iya. Paham ya? Berarti Iya. F1 sama dengan F2 biasa. M1 kali A1 sama dengan M2 kali A. M2 kali A2. 8 kali 4 dibagi 5. 5. 32 dibagi 5. 32 bagi 5 ya 6, ya. 6,4. 6,4. Caranya seperti itu. Nah, sudah ya. Kita lanjutin soal yang lain ya. Kalau nanti keluar soal-soal model begini diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini juga sama nih tipe-tipenya. Kamu pelajari lagi aja. Bapak mau masuk ke yang hukum kekekalan mekanik, usaha dan energi. Ini kamu pasti bisa lah. Saya mau ke hukum kekekalan. Nah, yang begini nih, energi. Oke. Dika, fokus kita sekarang di energi. Energi itu ada 2 macam. Masih ingat gak?
ada energi Energi potensial. kinetik, energi potensial. Aduh, Sama pulpennya energi begini ya. mekanik sih sebenarnya sih. Iya, ini kan MGH kan? Hmm. Ini kenapa ya pulpen saya begini terus? Bentar. Energi Oke, tadi kamu udah hafal ya? Energi potensial MGH kan? MGH. Nah, hanya itu apa? Tinggi. Tinggi. Kalau kemarin kita belajar H itu apa tadi? Kemarin di Itu kedalaman yang kedalaman. tekanan air. Ya, kalau ini sekarang tinggi-tinggi itu ukurannya dari bawah. Ya, tinggi itu dimulai dari bawah. Ketika ini bawahnya nih, nah ini bendanya di sini, bendanya jatuh misalkan, bergerak dari sini ke sini itu 6 meter, berarti ketinggian posisi pertama berapa? Ketinggian posisi pertama Terhadap tanah. 6 kan? lebih dari 6 meter. Ya, 6. Oke, ulangi lagi nih, gambarnya makin kacau nih pulpennya. Tuh. Ini, nah, terus bendanya ada di sini. Jatuh dia bendanya, totalnya 10 meter misalkan. Dari sini ke sini, itu dia jatuh 3 meter. Berarti ini posisi 2, ini posisi pertama. Bapak mau tanya berapa ketinggian di posisi yang kedua? 7 meter. 7 meter. Bentar. Jadi dasarnya adalah bahwa yang namanya tinggi itu diukur dari bawah ya. Paham ya Dika ya? Oke. Sekarang energi potensial itu energi yang dimiliki oleh benda yang tak bergerak, tapi memiliki ketinggian. Namanya H. Nah, kalau energi kinetik itu rumusnya setengah m/i kuadrat. V-nya adalah kecepatan. Berarti otomatis bahwa yang namanya energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ya, kalau bendanya diam namanya potensial, kalau bendanya bergerak namanya kinetik, ya. Oke. Hukum kekekalan energi mekanik EM itu nilainya tetap. Maka rumusnya adalah EP1 ditambah EK2 akan EK1 akan sama dengan EP2 ditambah EK2. Ini rumus yang harus kamu kuasai. Oke, pahami nih kalimat konsepnya nih. Tak ulangi lagi ya. Energi potensial itu dimiliki oleh benda yang tidak bergerak, tetapi dia memiliki posisi ketinggian ya. Semakin tinggi posisi benda, energi potensialnya semakin besar. Semakin pendek posisi benda, maka semakin kecil energi potensialnya. Nah, kalau energi kinetik, semakin cepat benda bergerak, maka semakin besar energi kinetiknya. Itu konsepnya ya. Dan kebalikannya, semakin lambat benda bergerak, maka kinetiknya semakin kecil. Nah, sekarang lihat soalnya. Buah kelapa jatuh dari pohonnya seperti gambar. Dari atas ke bawah, ya kan? Karena benda jatuh nih. Benda jatuh dari atas ke bawah. Energi kinetik saat kelapa yang masanya 2 kilo berada 4 meter dari tanah. Berarti kalau saya gambarkan, ini kelapa,
Ini tanahnya. Tadinya berapa tuh? 20 meter ya. 20 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik saat kelapa berada di 4 meter dari tanah. Berarti di sini anggap nih. Ini posisi 1, ini posisi 2. Nah, dari sini ke sini 4 meter. Karena ini posisi pertama, maka ini H pertama. Ini posisi kedua, maka ini H yang kedua. Caranya gitu. Di sini di posisi pertama ada EP1, ada EK1. Di sini juga sama. Ini ada EP2 dan ada EK2. Nah, sekarang posisinya perhatikan baik-baik. Ketika bendanya kelapanya masih di atas, kelapanya bergerak apa masih diam? Masih jangan diem, nggak bergerak. Tidak bergerak, diam kan? Kalau benda diam berarti kinetiknya 0. Maka di posisi pertama energi kinetiknya ini 0. Paham? Sama aja pas EP ya, paham. Ya, paham ya? Berarti energi potensial di pertama gimana? Ya rumusnya energi potensial kan MGH kan? Yang pertama pakainya. Ini terganggu dengan pulpen saya ini yang begini nih. Paham nggak Dika? Paham. Oke, sekarang EP2. Berarti EP2 itu adalah M, G, H yang Kali kedua. Itu kan? Dan yang ditanyakan adalah yang ini. Ini yang ditanyakan. Berapa? Energi kinetiknya berapa? Nah, sekarang kita cari nih, yang ini nih. Kita cari. M-nya berapa? Yang posisi awal. 2 kan? M-nya kan semua? Ya 2. Terus kali G-nya 10. H yang pertamanya 2. 10 kan? 10. Maka dapat angka berapa tuh? 4. 2 kali 2 kan 4. Berarti 400 ya. 400 Joule. Nah, sekarang yang EP2-nya kita cari. 2 kali 10 kali H2-nya 10 kali 4. 80 Joule ya kan? 10. Udah tinggal masukin ke rumus yang ini nih. Rumus yang ini EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ininya 400, EK1-nya 0 karena bendanya masih diam ya kan? EP2-nya berapa? 80. Iya. Tambah EK. Udah pindah ruas ke sini ya? 400 kurangi 80 sama dengan EK2. 320 Joule. Jawabannya modelnya seperti ini. Paham? Iya, paham. Konsepnya ingat ya, Dika. Konsepnya adalah energi mekanik tetap, namanya hukum kekekalan energi mekanik. EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2. Ketika posisinya ada di atas, bendanya jatuh. Kalau bendanya diam, berarti ya kinetiknya masih 0. Kinetiknya 0. Ya, sekarang kita lihat nih, yang kedua kamu kerjain. Nah, yang ini nih, silakan dikerjain. Energi kinetik benda di titik B 100 Joule bila massa benda 2,5 kg. Maka pada saat menyentuh pada titik C dari titik B itu tingginya 6. $250 Joule atau berapa ya? Tunggu dulu. Itu kan ketinggiannya 0. Iya, 250 Joule. Sudah ketemu belum jawabannya? Ya, 250 Joule. 350. Yang A? 200 yang B. Yang B. Oke, jawaban kamu yang B ya. Yang B. Sekarang kita cek. Energi kinetik benda di titik B, di sini ya. Ada energi kinetik. Nilainya 100 Joule. Bila massa benda 2,5, ini M-nya nih.
pada maka energi kinetik benda saat menyentuh tanah. Yang ditanya yang di sini kan? Ini berapa nih? Oke, kalau anggap ini posisi 1 berarti. Ini posisi yang kedua. Berarti ini dari sini ke sini, nih yang 6 meter, ini punya H yang pertama. Berapakah H yang keduanya? Di tanah nih, 0. Kalau H2-nya 0, otomatis EP2-nya ya 0, ya kan? Paham Dika sampai situ? Ya, paham. Oke, berarti tinggal ini aja dicari EP yang ini yang pertama, EP yang pertamanya M, G, H yang pertama. M-nya 2,5 kali 10 kali H yang pertamanya 6 ya. 2,5 kali 6 15. 105. Udah berarti 100 ditambah 150 250. Good. Betul. Nah, gampang ya. Gampang ya. Oke. Ini nggak usah, berarti kita lanjut ke materi listrik nih, materi kelas 9. Kita bisa belajar lebih cepat nih. Oke, perhatikan baik-baik. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah. Anak OSN biasanya kalau listriknya nanti listriknya seperti anak SMA soalnya. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita akan belajar tentang hukum Coulomb. Bunyinya hukum Coulomb, besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak. Dua benda bermuatan listrik itu akan sebanding dengan besar kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatannya. Maksudnya bagaimana, Pak? Nih maksudnya nih, kalau muatannya besar, ini namanya muatan. Ya, Q1 dan Q2 itu namanya muatan. Kalau muatannya besar, otomatis ini besar. Kalau muatannya kecil, maka F-nya juga kecil. Maka, kalau F-nya besar, ininya kecil. Itu Dika, konsepnya. Jadi kalau ingin mendapatkan gaya Coulomb yang besar, maka R-nya jaraknya harus kecil, harus dekat. Kalau jaraknya berjauhan, semakin besar jaraknya, maka F-nya akan kecil. Sampai situ paham? Iya. Oke ya. Ingat konsepnya. Jaraknya semakin melebar, jaraknya semakin besar. Otomatis gaya Coulombnya akan semakin kecil. Apa itu gaya Coulomb? Gaya Coulomb itu gaya listrik. Atau gaya tarik-menarik. Atau gaya tolak-menolak. Jadi benda itu kalau listrik itu ada dua macam. Ada yang positif, ada yang negatif. Kalau positif sama negatif didekatkan, dia tarik-menarik. Nih, tarik-menarik positif negatif. Ya kan? Iya. Tapi kalau bendanya satunya positif, didekatin, dia akan tolak-menolak. Nah, begitu sama juga negatif sama negatif, dideketin, tolak-menolak juga dia. Gak mau. Konsepnya ya. Paham? Iya. Kalau muatannya sama, tolak-menolak. Kalau muatan listriknya berbeda, akan tarik-menarik. Sampai sini dulu konsepnya, paham belum? Halo Dika, paham? Iya. Ya, oke. Udah bisa dipahami, Mas. Udah ya. Sekarang, hafalkan dalam kepala kamu, rumus gaya Coulomb, itu kakiku robek-robek. Biar cepat hafal. Kakiku robek-robek. Kenapa robek-robek? Karena ada kuadrat. 2 kali R-nya. Paham? Iya. Langsung hafal kan sekarang kan? Apa rumusnya gaya Coulomb? K kali Q 1 kali Q2 per R kuadrat. Kakiku robek-robek.
Oke, udah dihafal di luar kepala. Nah, nilai K-nya lihat nih, nilai K-nya ini selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9. Banyak amat. 9 kali 10 pangkat 9. Selalu nih tetap, ini tetapan nih, namanya tetapan. Selalu 9 kali 10 pangkat 9. Ya, Ika, sudah bisa dipahami belum? Ya lah. Sudah ya, saya ganti warna putih deh. Oke, kalau sudah, kita lanjutkan ke soal-soalnya. Perhatikan baik-baik soal-soalnya nih. Nih, kamu lebih jelas warna putih apa warna merah tadi? Lebih jelas warna merah sih. Soalnya takutnya nanti yang kayak kesininya itu kagak kelihatan. Ini lebih jelas warna merah ya. Berarti saya balikin ke merah lagi ya. Kalau lebih jelas warna merah, Bapak kasih pennya tetap warna merah. Oke, perhatikan. Jika mengerjakan soal hukum kolom atau gaya listrik, gaya yang tarik-menarik, jika satunya positif, satunya negatif. Kalau dua-duanya negatif, tarik-menarik apa tolak-menolak? Tolak-menolak. Kalau dua-duanya positif, tarik-menarik apa tolak-menolak? Tolak-menolak. Tolak-menolak lagi ya. Oke, ini dibacanya mili. M kecil ya. Mili itu artinya dibagi 1000 atau 10 pangkat min 3. Kita akan belajar pangkat-pangkatan lagi nih. Ini yang ini dibacanya mikro. 1 mikro itu sama juga dengan 10 pangkat min 6. Oke, nanti file ini Bapak kasih ke kamu nih buat dibaca. Iya. Ya, kalau M kecil namanya mili, pangkat min 3, kalau mikro pangkatnya min 6. Sentimeter ke meter itu dibagi 100, berarti 10 pangkat min 2. Udah paham kalau ini kan? Udah. Ya. Nah, sifat matematik yang akan kita berlakukan di materi ini nih, sifat yang pertama. Kalau ada A pangkat M kali A pangkat N, pasti pangkatnya tinggal ditambah. Kalau perkalian, pangkatnya ditambah. Kalau pembagian, pangkatnya pasti dikurang. Kalau modelnya seperti ini, pangkatnya akan dikali. Pangkatnya dikali. Nah, kalau pangkatnya baginya negatif, dia akan berubah ke atas menjadi positif. Oke ya, kita. Terus kalau yang di bawahnya pangkatnya positif gimana, Pak? Kenapa? Misalnya nih yang 1/4 ini, pangkat M gitu ya. Ya, biasanya ya kayak positif gitu. Begini jadinya. Oh. Ya, kebalikannya ya. Ini kamu bukannya udah belajar materi ini di kelas 7? Oh ya udah ya. Udah belajar materi. Oke, kita mulai. Apa rumusnya? Ingat nggak tadi? Kakiku robek-robek. Kakiku robek-robek. Pintar. 2 buah muatan masing-masing plus 3 mili kolom dan plus 9 mili kolom. Terpisah sejauh 3 cm. Konstantanya 9 kali 10 pangkat 9. Yang ditanya berapa besar gaya tolak menolak. Kenapa pertanyaannya gaya tolak menolak? Dua-duanya positif. Dua-duanya positif. Pinter. Itu jawabannya akurat. Dua-duanya positif. Caranya kita tulis K paling atas dulu di K. Kalau ada soal model seperti ini, kamu K-nya paling atas. Nah, caranya gitu ya. Kemudian yang kedua Q1, kemudian yang kedua itu Q2. Oke, Q1-nya berapa? Q1-nya 3 mili kolom. Mili kolom. Berarti 3 kali 10 pangkat min. Mili berapa tuh? Mili 10 pangkat min 3. 3 ya. Min 3 ya, mili kan? Ya, mili. 9 sekarang. 9 mili kolom. Berarti akan berubah menjadi 9 kali min 10 pangkat min 3. 3 kolom. Caranya begitu ngubahnya. Nah, sekarang jaraknya. Jaraknya berapa senti? 3 senti kan? Jaraknya 3 senti. 3 senti. Diubah. 3 kali 10 pangkat min? Min pangkat 2.
Min pangkat min 2. Ya, min 2 meter. Nah, di rumus pakainya R robek apa pakainya robek-robek? Robek-robek. Robek-robek. Maka ini harus kita ubah. Ini harus diubah menjadi robek-robek. Enakan begitu caranya. 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Jadi apa berarti? Caranya 3 kuadrat berarti 9. Ininya min 2 kali 2 jadinya 10 pangkat min 4. Min 2 kali 2 ini dikali. Oke? Ya. Paham nggak? Ya. 3 dikuadratin 9. Min 2 dikali 2 min 4. Sampai sini paham nggak? Iya, paham. Caranya berarti kan yang ditanya F. Maka F rumusnya apa tadi? Itu robek-robek. K kali Q1 kali Q2 bagi R. Ya, ini kan rumusnya kan ya? Nah, maka akan sama dengan kita tulisan K aja nih, K-nya. 9 kan? Tulis 9. I 3. Tulis 3. I yang kedua 9. Tulis 9. Per serotot nih R. R kuadrat. R-nya 9. Awas jangan pakai yang 3. Yang dipakai adalah R kuadrat. Maka ini nanti dicoret. Ini yang dipakai ya. Ingat ya. Yang dipakai R-nya yang udah dikuadratin. Pakainya 9. Nah, sekarang cara cepet nih, karena saya ngajarin kamu, bukan ngajarin anak-anak yang lain. Langsung cara cepet aja, 10 pangkat. Pangkatnya K, 9. Ya kan? Iya. Pangkatnya 3, min 3. Pangkatnya lagi 9 nih. Pangkatnya min, yang ini 9. Min 3. Min 3 lagi. Terakhir pangkatnya 9 yang ini, berapa? Min 4. Min 4. Min kalau naik ke atas jadi ini sifat yang ini tuh. Paham? Sudah paham belum? Sudah, oke. Kalau sudah berarti tinggal angka yang sama kita coret aja. Nah, kita coret kan? Tinggal 3 kali 9. Iya. 27 kali 10 pangkat. Udah. 9 kurang 3 tambah 4. 3 tambah 4. 7 ya? Iya, 7. Jawabannya seperti itu. Bisa dipahami? Tika? Bisa. Kalau udah bisa nih, kamu yang kerjain nih. K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Sengaja nih Bapak yang kasih soal langsung di sini. I1-nya Bapak tulis 3 mikrokolom. I2-nya 9 mikrokolom. R-nya 3 cm. Berapa F-nya? F-nya 10. 9. Terus mikrokolom negatif 6. Mikrokolom lagi negatif 6. Terus tadi kan R-nya berapa? 3 cm, berarti di pangkat 2. Terus dikuadratin lagi. Naik lagi jadi tambah 4. Anggap aja gitulah, tambah 4 kalau bisa kayak gitu. Sengaja ngasihnya begini biar kamu ketemu konsep. Ini pasti depannya angkanya 27, tinggal kali 10 pangkat berapa, ya kan? Iya juga sih. Pangkatnya 9. Mikro, pangkatnya min 6. Mikro lagi min 6. 3 cm. Pangkatnya min 4. Karena naik dia jadi plus 4. Itu caranya, ya kan? Maka 27 kali 10 pangkat 9 tambah 4 kan 13, ininya 12. Pangkat 1 ya? Pangkat 1. Atau 270. Sudah bisa dipahami, Dika?
Sudah. Nah, sekarang kita naik ke soal yang lebih sulit. Nah, ini cara yang tadi udah Bapak kerjakan nih di sini ya. Sekarang kita kerjakan soal yang ini. Saya mau tunggu jawaban dari kamu nih. Dua buah buatan listrik pada jarak 4 cm satu dengan lainnya saat kedua muatan saling dijauhkan hingga tolak menolaknya menjadi 1/4 kalinya, tentukan jarak baru antar kedua tak. Tunggu dulu. Lagi gerak-gerak. Terus dulu. Saya ambil air dulu. Kamu kerjain. Ya. Pakai perbandingan Dika. Gaya kolom Perbandingan. pertama dengan gaya kolom kedua. Dibandingkan. Saat kedua muatan saling dijauhkan sehingga gaya tolak menolaknya menjadi 1/4 kalinya. Dijauhkan, tentukan jarak baru muatan tersebut. Jarak awalnya kan 4 cm ya. Baru soal. Boleh sambil makan Dika. Makan gimana lagi ngitung-ngitung gini mikir. Gaya tolak menolaknya jadi makin kecil. Jadi kayak 1/4 itu. Berarti R1-nya makin tolak gede. menolaknya semakin kecil berarti jaraknya semakin besar apa semakin kecil? Semakin besar ya. Tadi kan udah bilang jaraknya semakin besar, gayanya semakin kecil. Berarti kalau soal ini pilihan ganda, nyari yang jaraknya lebih kecil dari 4 cm, ya? Lebih kecil. Iya. Berapa ya? Tapi konsepnya udah paham belum, Dika? Udah paham. Paham ya? Pasti kalau pilihan ganda, kamu akan nyari yang lebih kecil dari 4 cm, kan? Oke, saya jatuh. Oke, kita kerjakan kalau gitu. Sekarang, kalau kita gunakan perbandingan F1 dibanding F2, maka rumusnya kan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat, gitu kan ya? Iya. K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Kan semuanya sama ini. Dari coret. Ya kan? Ganti angka 1, ganti angka 1.
Maka F1 per F2 itu sama dengan 1 1 per per R. R kuadrat punyanya 1 ya. Ya. 1 Per R R punya kuadrat. 2. Tinggal dibalik posisinya. Ini ada di atas, ini tukar ke bawah. Maka rumusnya berubah menjadi R2 kuadrat per 1 kuadrat. Udah. Begini. Sok, masukin angkanya. Dua buah muatan listrik berada pada jarak 4 cm. Kan sini kan 10 pangkat R1 negatif ya? 2, terus nanti dikuadratin lagi. Ini R1-nya berarti kan? Ya, R1. F1-nya F1-nya F, itu aja. Sama dengan yang ditanyakan F2. F2-nya berapa tadi? Saat kedua emosi dijauhkan sehingga itu menolaknya menjadi 1/4 kalinya. 1/4 kalinya. Ini 1/4 dari F1 kan? F1-nya F1, 1/4 kali dari F1 sama dengan R2-nya yang ditanya kuadratin per R1-nya 4. 4. Ini bisa dicoret nggak? Yang ke satu kan? Iya. Ya, berarti 1 dibagi 1/4 kan 4/1 kan? 4/1. 4. R kuadrat per 4. 4. Masa 4 lagi jawabannya? 4-nya dicoret gak sih atau enggak? Nah, ini salah nih. Sekarang hitungnya salah nih kayaknya. F1 per 1/4 F1 yang sama dengan R2 kuadrat per satunya yang F, ya? Yang keduanya jadi makin besar atau makin kecil sih Pak? Gini. Kan tentukan jarak baru antar kedua muatan, berarti kan R2 yang ditanya. Iya. R1-nya kan 4. Udah, berarti ini dicoret, ini coret, ini 1. 1/4 sama dengan R kuadrat per 4. Kalikan silang. 4 sama dengan 1/4 R kuadrat. 4 kali 4, 16. Masa masih 4 lagi ya? Ini salah nih. Dua buah muatan listrik berada pada jarak 4 cm. Satu dengan yang lainnya. Saat kedua muatan saling dijauhkan, hingga gaya tolak menolaknya menjadi 1/4 kalinya. F2-nya berarti kan 1/4 kali ya? F-nya kan makin kecil. Kan kata Bapak kan tadi kalau misalnya F sama apa sih itu yang jaraknya ya? Gimana sih ya, lupa. Kalau jaraknya makin kecil berarti R-nya makin besar jadi atau gimana? Semakin besar. Gaya makin kecil berarti yang R-nya makin besar. Kan kata Bapak tadi. Otomatis R-nya semakin besar. Iya. Ulangi lagi. R itu jarak ya? R itu jarak. Berarti jaraknya makin gede. Yang lebih dari 4 cm. Dapat yang 4 lagi berarti kan nggak mungkin kan? Iya. Kita bedah. Tuh. Kita ulangi lagi. Maka F1-nya F2 akan sama dengan ini 1/R1 kuadrat kan, ini kan R2 ya. Berarti kan ini tinggal dibalik bener kan ya, Tika kan? Nah, tinggal dibalik posisinya kan. Berarti kan ini R2 kuadrat per R1 kuadrat. Nah, sekarang yang diketahui R1. R1-nya kan 4. Kemudian F2-nya adalah saat kedua muatan saling dijauhkan hingga gaya tolak menolaknya menjadi 1/4 kalinya, berarti kan F2-nya itu 1/4 kali dari F1.
Iya. F1-nya anggap F. Nah, gitu aja. Maka yang ditanya adalah R2-nya berapa. Gitu kan ya? Iya. Nah, F1-nya F misalkan. Kemudian F2-nya adalah seperempat. Karena F1-nya udah ganti F, berarti kan seperempat F. Sama kayak tadi lagi nih kayaknya nih. R2-nya, R2 yang dicari ya. R2 kuadrat per R1-nya 4. Kalikan silang. 4F sama dengan seperempat F F R kali 2 R kuadrat. kuadrat. Coret. Ya. Berarti kan R2 kuadrat itu sama juga dengan 4 kali 4. ya. Ya. Atau 4 kali 4 per 1 berarti R itunya 16 dong. Iya kan 16 ya. Akar 16 4. Bisa 4 lagi. Nah, dikaji lagi. Ini Bapak udah jawab itu di bawah. Apa kesalahan dari penjelasannya ini? Dua buah muatan listrik berada pada jarak 4 cm. Dua buah muatan listrik berada pada jarak 4 cm. 4 cm. Satu. Lupa. Jawaban. Apa yang salah? Coba Bapak udah ngerjain di sebelahnya, apa kesalahannya? Apa kesalahannya nih Dika nih? Lihat nih. Seperempat F1 per F1 sama dengan 4. Oh, 4-nya belum dikuadratin Dika. Iya. Ya kan tadi? Iya. Oh, kesalahannya udah kasih. Apa yang belum dikuadratin nih? Ya. Iya. Ini dikuadratin. Dikuadratin jadi 16. Berarti 16 nih. 16 F. Iya kan? Iya. Kesalahan kita di situ tuh. Berarti ini 16. 16 kali 4, 80. 64, ya kan? 64, berarti 8. Dari 64 adalah 8. Bener ya? Lebih besar ya? Jadi kesalahan kita dari tadi muter-muter ini di sini nih, lupa dikuadratin. Ya, lupa mengkuadratkan ya. Udah paham ya? Iya. Jadi kamu harus ingat kenapa saya ajarkan cara ini, biar kamu sendiri bisa menemukan cara bikin rumusnya. Nah, sekarang kan udah tahu. Kalau lupa, ambilin dulu awalnya ya. Nah, ini rumus jadinya ini. Rumus jadinya.
Atau kamu boleh tulis juga begini. F2 berarti sama dengan R1 per R2, nih dikuadratin, dikali F1. Boleh nih, begini nih. Pakai rumus begini juga boleh. Ya. Kita akan meningkat ke soal yang lebih sulit lagi, Dika. Mau dikasih soal lagi nggak? Buat lebih paham. Yang ini, tentang yang ini. Coba. Kita coba ya. Ya. Kita coba saya hapus yang ininya. Nah, yang ininya saya hapus nih. Bapak bikin soal aja. Nanti kamu akan ketemu konsep, oh ternyata soalnya gampang. Kayak yang ini biarkan buat bahan perbandingan. Nah, sekarang Bapak mau buat di sini. Pakainya gambar sekarang, Dika. Ini benda muatan positif, ini benda muatan negatif. Jaraknya tarik menarik. Nah, menarik, jaraknya itu 8 cm. Oke? Oke. Nah, pada saat posisi ini gaya tarik menariknya sebesar F Newton. Belum diketahui gitu. Nah, sekarang jaraknya diperpendek. Jaraknya diperpendek. Jadi positifnya di sini, negatifnya di sini. Nah, pakai kalimat deh. Jika jaraknya diperkecil, pintar kalimatnya, itu kecil, menjadi 4 cm, setengahnya berapa dong. F2-nya? Wah. Wah. Berapa, Kak? Ini dicari. Tinggal masukin ke rumus ini. Dua-duanya diketahui ya, jadinya ya. Yang pertama kan 8. Jangan lupa dikuadratin berarti. Yang bawahnya 64 F1 per F2 dengan yang kedua dulu deh. Kan jadinya 4 dikuadratin 6. Silang F60 dengan F30 aneh amat. Kalau jaraknya diperkecil, otomatis nanti gayanya akan semakin besar ya. Iya, makin besar. Lebih dari 1, lebih dari F Newton. Berapa F? Berapa kali F? Berapa kali F? Ya kan nanti. Ini 2 kali sih. Hah? 2 kali. Nah, atau 4. Itu yang 2 kali kayaknya. Masukin. Kalau paling gampang masukin ke rumus ini. Ya. Kalau nanti kamu udah masukin rumus ini ketemu, saya akan kasih cara cepetnya. F1 per F5 sama dengan 1/4. Berarti F2 4 kali lipatnya F1. Berapa?
F1, Empat F2 kali. itu 4 kali lipat F1. 4 kali F ya. Iya. Nah, caranya betul Dika. Caranya gini. R1-nya kan 8, ya kan? Iya. R2-nya kan sama dengan 4, ya kan? Ini berarti kan diperkecil setengah kan? Iya, setengah. Diperkecil, ini artinya R2-nya, ini artinya R2-nya itu setengah dari R1 kan? Iya. Dari 8 menjadi 4. Ngerti nggak? Iya, iya. Nah, Dari maka 8 jadi 4 rumusnya tinggal setengah. ini aja, 1/R kuadrat kali F1-nya. Ininya kan setengah. Iya. Dikuadratin kali F1-nya F. Maka akan sama dengan setengah kali 1/4 kali F. 4-nya naik ke atas. Jadinya adalah 4F. Sudah bisa dipahami? Sudah ya? Mau dicoba lagi model begini nggak? Boleh lah sekali lagi buat ngetes. Buat ngetes ya. Sekarang yang sebelah sini Bapak hapus. Ini perlu hapus dulu deh. Udah nggak berfungsi. Nah, ini yang tadi Bapak tulis rumusnya. F2 itu sama dengan R1 per R2 dikuadratin kali F1. Ini rumusnya. Oh, sama aja ya? Iya. Ya kan? R1-nya adalah 8. Nih, Bapak tulis di sini nih. R1-nya 8 per R2-nya? R2-nya 4. Dikuadratin. Bener nggak nih tadi? F2, ya bener. 8/4 kan 2. 2 dikuadratin jadi 4. Kali F1-nya enggak, ini maksudnya bener nggak? Posisi rumusnya nih, R1 per R2. Ya, itu udah F2 bener. adalah ya bener ya. R1-nya kan 8, R2-nya 4. Kuadratin kali F sama dengan 8 kuadrat. Ini disederhanakan aja. Jadinya 2 per bagi 4 ya. Sederhanakan bagi 4, 8 4 kan 2. Ininya per 1. Kuadrat kali F kan? 2 kuadrat itu 4. 4F sama aja. Jadi Kak, pakai rumus yang ini sama aja. Oke, kita coba ya. Kita coba lagi, saya kasih soal yang hampir sama persis. Nanti apa? Pakainya gambar nih, pakainya gambar lagi. Nih. Ini pertama-tamanya ya positif sama positif. Terpisah jaraknya 2 cm. Ya. Kan? Berarti F1-nya tetap Bapak tulis F ya. Terjadi gaya tolak-menolak sebesar F pada jarak 2 cm. Diperbesar. Kalau tadi diperkecil, sekarang jaraknya diperbesar. Diperbesar menjadi 6 cm. Berapa F2-nya sekarang? Berarti nanti F2-nya semakin besar apa semakin kecil? F2-nya ya. Ini kan gayanya makin besar ya, berarti makin kecil. Maksudnya apa panjangnya kan diperbesar. Berarti nanti gayanya menjadi lebih kecil. Ya, sok silakan kerjain. Paling enak ya pakai yang seperti ini.
Kalau enggak ya seperti ini. Ini konsep dasarnya dari sini. R1 2/6 dikuadratin atau 1/3 dikuadratin. Berapa Kak? F1 itu nanti bakal jadi 3 kalinya F2. Ini F2 yang ditanya. Ini F1-nya F. Ya, F. Jadi F2-nya berapa F? F2-nya berapa F nanti? F2-nya berapa F? 1/3 kayaknya. 1/3. Berapa? 1/3. Ingat, ada apa nih? Kuadrat ya? Oh iya. Ya, ada apa nih? Lupa, tunggu dulu. 30 per 2/4. Gede amat. Perbedaannya 1/9. Berapa banyak? 9. Seper 1/9. 1/9. Nih rumusnya kan. R1-nya kan 2. R2-nya adalah 6. Nah, Kuadratin. Kali F1-nya F. Gitu kan? Maka ya. disederhanakan 2 sama 6. Bagi 2, 1. 6 bagi 2, 3. Iya kan ya? Kuadratin. Kali F. Ya udah. 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9. 1/9 F. Benar. Sekarang Bapak mau ambil kesimpulan. Dengerin baik-baik nih. Nanti kamu nggak perlu pakai ngitung-ngitung lagi. Yang pertama, lihat pen Bapak. Iya. Dari 8 ke 4 cm. Perkecil kan? Iya. Diperkecilnya setengah, ya kan? Nah. Ini setengah itu angka di bawahnya 2 kan? Iya. Kalau Dikuadratin aja kan. Kalau diperkecil, otomatis akan semakin besar gayanya 2. 2-nya dikuadratin aja jadi 4 kali. Iya, kok kayak gitu nih. Tadi mending gitu. Ya kan? Nah, sekarang kalau diperkecil, tadinya 2, kalau diperbesar tadinya 2, diperbesar jadi 6. Ini berarti kan perbesarannya 3 kali. Iya. 3 kali 3 dikuadratin, 9. Oh, karena diperbesar, jadi jawabannya 1/9. Iya kan, Dika? Iya. Diperkecil setengah. Nih, Dika, diperkecil setengah. Iya. R-nya diperkecil setengah, maka F-nya jadi berapa? F4. 4. Diperkecil sepertiga, maka F2-nya berapa? 9. 9. Diperbesar, R-nya 2 kali. Berarti 1/4. 4. Diperbesar seperempat ya. Diperbesar 3 kali. 1/9. Diperbesar 4 kali. 1/16. Nah, itu kata kuncinya begitu doang. Paham ya? Yang penting kamu konsepnya, baca soalnya, oh ini diperbesar apa diperkecil di jaraknya. Itu doang. Iya. Ya, sekarang sudah ketemu konsepnya. Kita lanjutkan materi soal yang lebih sulit lagi. Nah, ini soal yang lebih sulit lagi. Nah, ini tadi udah sekarang jain yang sudah saya buatkan. Tadi lupa dikuadratin. Nah, sekarang soalnya modelnya begini. 3 muatan A, B, C, napal 1, 3. QA sama dengan 1 mikro. QB min 2 mikro. Oh, positif mikro 1. Tunggu dulu. Jadi ini dua-duanya tarik-menarik gitu. Nah, terus kita harus cari tentukan besar arah gaya kolom pada muatan B. Ya, yang dicari yang di sini. Ini Bapak pernah lihat soal Olimpiade berapa tahun yang lalu
yang keluar modelnya begini, Dika. Terus? Ternyata soalnya soal SMA dikasih ke anak SMP. Makanya sekarang materi listriknya, tadi Bapak ngasihnya materi SMA kan, tadi judulnya juga di atas. Belum. Nah, kamu belum belajar. Nomor 1, nomor 2 tadi soal yang tadi ada di SMP. Tapi materi ini ada di SMA nih. Nah, sekarang kamu harus perhatikan baik-baik. Soalnya perhatikan nih. Kan yang ditanya gaya kolom pada muatan B yang di sini kan? Arahnya arah. Ya. Besar sama arah. Besar dan arah. Sekarang yang ditanya yang ini kan? Yang di B kan? Nah, B itu negatif kan? Iya, negatif. Dia beda sendiri. A positif kan? Iya. C-nya positif. Nah, B karena A akan ditarik apa akan ditolak? Udah tarik-menarik. Tarik-menarik. Berarti B itu ke sana. Ditarik A. Gitu kan? Nah. Ini namanya gaya kolom B karena A. Udah paham belum? Udah. Ya. Yang bekerja pada muatan B ini akan ke kiri dia, mendekati A. Kenapa? Karena kan muatan B-nya negatif, muatan A-nya positif, maka ditarik oleh A. Kalau ininya positif, maka akan bergeraknya ke kanan, menolak. Iya. Nah, ya. Ini masukin ke C. Sekarang kamu udah bisa tahu nih, B karena C kemana? Larinya ke kanan atau ke kiri? Ke kanan. Kanan. Ini kan larinya. Ini Direbut. F, B karena C. Sudah paham belum sampai sini? Udah. Nanti langkah-langkahnya kamu begini dulu kalau ada gambar modelnya seperti ini ya. Nah, kalau sudah tahu, ya kamu cari ini dihitung, ini dihitung. Berarti kalau misalnya ada kan misalnya satunya ke kanan. Ini Dika, kan satunya ke kanan, satunya ke kiri nih. Ya. Anggap yang ke kanan positif, nanti yang kiri negatif. Dianggap mula-mulanya begitu dulu. Untuk menentukan arah. Maka gini resultannya. Resultan gaya yang bekerja di B itu adalah F, B, C dikurang F, B, A. Karena yang BC dianggap positif. Mula-mula ya. Ini dianggap negatif. Karena satunya ke kanan, satunya ke kiri, dikurang. Nanti kalau kamu ketemu soal, Pak, dua-duanya ke kanan, Pak. Ya ditambah. Pak, dua-duanya ke kiri, ditambah. Kalau yang berlawanan arah, ingat, ininya dikurang. Ya, Bapak nggak mungkin ngasih soal lagi nih, yang modelnya ditambah atau dikurang. Sekarang Bapak udah kasih tahu. Kalau nanti kamu bikin gaya-gayanya ternyata searah, sama-sama ke kanan, ditambah ya. Sama-sama ke kiri, berarti ditambah. Nah, kalau satunya ke kanan, satunya ke kiri, kamu misalkan aja yang ke kanan positif, yang ke kiri negatif. Maka FBC dikurangi FBA. Paham nggak sampai sini, Dika? Jadi kalau misalnya tarik-menarik itu dikurangi. Kalau misalnya malah didorong ke kanan ditambah. Kalau misalnya nih yang B, yang tarik-menariknya itu ada A sama C, misalnya duanya si A sama C ngerebutin B nih. Nah, itu nanti bakal dikurang yang ngadep ke kanan dulu. Nah, nih. Bapak kasih gambar aja dulu nih. Bapak kasih gambar lain nih. Positif, misalkan ini negatif. Iya. Ini negatif nih ya. Bapak kasih gambar. Misal yang ditanya ini B. Ini A, ini C. Sok, yang ada di sini. B karena A kemana? Ke kiri. Kiri. B karena C kemana? Ke kanan. Kanan. Berarti ini F B karena C, ini F B karena A. Satunya ke kanan, satunya ke kiri. Maka dia FBC-nya dianggap positif, FBA-nya dianggap negatif. Dikurangi. Ya, kasus lagi. Misalkan ininya positif. Ininya positif, ininya positif. Ya. Ini B.
Ini A, ini C. Bapak tanya lagi yang di B. B karena A kemana? Ke kiri. Ke kanan, ke kanan. Ke kanan. Ini F, B karena A. B karena C kemana? Ke kiri. Ke kiri. Ini F, B karena C. C. Maka ini yang ke kanan dianggap positif, yang ke kiri dianggap negatif. Negatif. Tetap FB sama dengan FBA kurangi FBC. Lagi, kasih kasus lagi ya. Ini positif, ini negatif, ininya negatif. A, B, C. C. Bapak tanya di C lagi. B karena A kemana? Ke Ini kan? ke kiri ya. Kiri. Negatif. B karena C kemana? Ke kiri juga. Kiri juga. Nah, ini sama. Maka ditambah. Yang ini FB karena A, yang bawah kan FB karena C kan? Maka FB-nya ditambah FBA ditambah dengan FB. Maksudnya Bapak begitu. Paham nggak? Iya. Ya. Nanti kamu langkah pertamanya bikin garis-garis gaya begini dulu. Ya, seperti yang Bapak udah uraikan di sini. Nah, sekarang coba nih, ini A kan tadi nih positif. Ini yang B negatif. Ini yang C positif. Kalau ditanya yang di C gimana? Dari C karena B kemana? C karena B ke kiri. Kiri. C karena A? C karena A ya ke kanan ya. Kan positif sama positif tolak menolak. Berarti kan nanti kan ada jaraknya gitu. Jaraknya itu dari A ke C gitu. Betul. Ini berarti F C karena A. Maka jaraknya nanti pakai jarak R dari C ke A. Ini ke sini berarti pakai jaraknya R C ke B. Sesuai dengan identitas nama di sini jaraknya dipakai. Paham Dika? Iya. Oke, sekarang Bapak hapus ya. Karena harus ngerjain soal yang ini. Bapak hapus nih dulu. Enak nggak kalau ngajarin anak pinter nih, cepet. Kamu ikut bimbel? Enggak. Privat? Ada guru privat di rumah? Enggak. Enggak. Belajar otodidak sendiri? Iya. Kalau kamu ikut bimbel lebih diasah lagi berarti ya. Nah, ikut bimbel aja kamu udah pinter nih, Dika. Berapa sehari belajarnya? Berapa jam? Enggak pernah ngitung sih. Udah bakat berarti ya. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kan karena ditanya di B, prosesnya jadi seperti ini ya Dika ya. F karena BC ke kanan, F B karena A ke kiri. Dianggap mula-mula yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif. Nah, sekarang kan rumusnya berubah jadi begini jadinya nih. Ya udah kita cari satu-satu. Yang kita cari pertama adalah F B C. Berarti K I Q robek punyanya B, punyanya C. Jarak dari B ke C, gitu caranya. Cari satu-satu kayak tadi. Yuk kita mulai bareng. Kan udah bisa cara cepetnya. K nilainya 9, ya kan ya? 9, iya. QB, mana QB? Berapa nih? QB itu min 2. Min 2, minnya nggak usah dibawa. Ya, minnya nggak usah dibawa-bawa. Kita cukup tahu kalau min sama plus dia akan tarik menarik. Kalau plus ketemu plus ya berarti dia tolak menolak. Jadi minnya nggak usah dimasukkan dalam hitungan. Sekarang yang QC-nya berapa? 4. Kali 4. Per protot gitu kan ya. RBC. Dari B ke C 1.
dikuadratin, ya kan? Ingat Iya. kuadrat ya. Kali 10 pangkat 9-nya. Pangkat 9 kan ya? 9-nya pangkat 9. Mikro. Mikro min 6. Mikro lagi. Min 6 Min lagi. 6. Maka karena ini 1 kuadrat berarti kan 1. Ya udah 9 kali 2 kali 4. 72 ya. 9 kali 4. 72. 10 pangkat min 3. Iya. Ya. Iya. Ya kan? Newton. Paham? Paham, Dika? Iya. 9 kali 2 kali 4, 72. 2 kali 4 kan 8 kan? Iya. 8 kali 9, 72. Sekarang tugasmu mencari VBA. K, I, Q, robek. Punya B, punya A, jarak dari B ke A. Yuk, silakan. Karena R-nya sama, pasti 10 pangkatnya sama nih. Min 3. Udah pasti tuh. 3. 9 cerdas ya. kali. Tinggal nyari angka depan ya. 9 dikali 2, 18. 18 dikali 18. 9 dikali pangkat 3. B-nya 2 kan ya? Ya. A-nya 1 ya? Ya, A-nya 1. Per 1 kuadrat. Ini pasti sama. Ya, itunya udah sama. 18 kali 10. Karena pasti sama. Harus cerdas itu. Anak OSN harus cerdas. 9 kali 2 kali 1? 8. 18. Kali 10 pangkat min? 3. Udah. Ini masukin ke sini. FBC. 72 kali 10 pangkat min 3. Dikurangi 18 dikali 10 pangkat min 3. Yang dikurangi 72 kurangi 18 saja. 72 kurang 18, 54. 54. 4 kali 10 pangkat min 3-nya ikut. Newton. Selesai. Sodak Allah. Uladi. Caranya begitu, Dika. Sudah paham belum? Iya. Ya. Nanti kasus-kasus soal ini yang tadi Bapak bilang. Kamu harus cermat kalau positif, negatif, ininya negatif yang ditanya misal di sini atau di sini atau di sini. Ingat konsepnya ya. Positif ketemu negatif, tarik menarik. Negatif ketemu negatif, tolak menolak. Positif ketemu positif, tolak menolak. Ya udah gitu aja konsepnya ya. Kita lanjutkan materi soalnya yang lebih sulit lagi. Ditambah lagi nih kesulitannya nih. Kamu cita-citanya jadi apa? Pak, cita-citanya apa, Kak? Jadi pilot sih. Jadi pilot. Wah, fisikanya harus jago nih. Kamu udah jago nih. Semoga terkabul ya. Terwujud cita-citanya jadi pilot. Nah, sekarang kita lanjutkan soalnya. Ini udah saya bikinin. Nanti file ini Bapak kasih ke kamu ya. PowerPoint-nya bentuknya nih. Nanti kamu tinggal pelajari aja. Oke, kita. Nah, kalau soalnya begini gimana? Lama-kelamaan nanti ada yang titiknya ada 5, apa itunya bentuknya plus, garisnya titiknya ada 5, 1 di tengah, 4 di ujung situ, disuruh cari yang mana gitu. Kalau soalnya gimana nih? Kamu harus Kakak. Hah? Enggak lagi baca soal. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 N kali M kuadrat kali C min kuadrat, maka besar resultan gaya listrik pada muatan 2 mm. Nah, yang ditanya di sini. 2 mikro. Gitu ya. Yuk, silakan. Maka N kali M kuadrat kali C min kuadrat apaan?
Bener ya yang ditanya yang di sini kan? Iya. Nah, kayak tadi caranya sama, Balik nggak usah lagi. panik. Oh, gambarnya segitiga, nggak usah panik. Jadi kita harus tenang menghadapi soal. Kamu ketemu soal pertama susah, langsung kamu lewatin. Pokoknya kamu kerjakan dulu soal yang mudah ya, Dika ya. Iya. Untuk menguatkan diri, ternyata saya bisa ngerjain gitu. Ketemu soal yang susah itu nggak usah langsung dikerjain, langsung lewatin aja. Lewatin loh, kok susah semua, nanti dilewatin semua lagi. Tunggu dulu, ini kanan kanan sama kiri gimana? Nah, kalau begini caranya kayak tadi, bikin garis-garisnya. Ini Bapak salin di sini nih, Bapak salin ya. Negatif, positif, Positif. positif ya. Positif ya. Ini karena yang ini satu nih, ini dua, ini tiga. Kan yang ditanya yang di dua. Dua karena tiga kemana larinya? Dua karena tiga. 2 karena 3 kanan. Hah? Ke kanan. 2 ke Karena orang tiga, karena tiga sini ya. Ya, dua karena tiga kemana Dika? ke kanan. Kanan, ke sini ya. Tuh. Ya. Berarti kamu tulis nih, F 2 karena 3. Sekarang 2 karena 1 mana? Ke bawah. Bawah. Oh, ini berarti F 2 karena 1. Kalau tadi kan bentuk garis lurus ya? Iya. Kalau ini bentuknya membentuk sudut. Ini sudutnya apa nih? Sudut 90 derajat. 90 derajat siku-siku. Maka rumusnya gini Dika. Rumus asalnya gini. Maka F itu adalah F 2 karena 3 dikuadratin ditambah F 2 karena 1 dikuadratin ditambah 2 F 2 karena 3 kali 2 F 2 karena 1 cos. Nah, cosnya cos sudutnya. Ini sudut yang ini nih. Maksudnya cos apaan? Nah, ini yang susah buat kamu nih, karena kamu belum pernah belajar sin cos kan? Nah, sekarang Bapak ajarin nih. Sin sama cos nih, sudut-sudut istimewa nih. Aduh, makin bagus lurus nih garisnya. Sin cos gimana Pak? Nih gini. Bapak tulisnya di sini nggak Bapak? Sin sama cos ya. Iya. Kalau 0 derajat, sinnya 0. Ini sudut istimewa 30 derajat, ini sinnya setengah. Kalau 45 derajat, sinnya setengah akar 2. Kalau sin 60 derajat, sinnya berarti setengah akar 3. Kalau sin 90 derajat, itu 1. Kebalikannya, kalau cos 0, dari sini 1. Cos 30, ke sini gerakannya kiri, setengah akar 3. Berarti cos 45 setengah akar 2. Cos 60 berarti setengah. Nah. Dan berakhir di 0. Nah, ini aja yang kamu hafalin nih. Masih 0. Berarti karena kalau ini adalah sudut siku-siku, berarti kan cos 90 kan ya? Cos 90 itu 0. Berarti wilayah sini dapatnya 0. Berarti rumusnya tinggal F 2 karena 3 dikuadratin tambah F 2 karena 1 dikuadratin. Terus gimana? Ya cari F 2 karena 3.
F 2 karena 3 dicari. Nah, Ku robek karena 2 karena 3. Jarak 2, jarak 3. Yuk, kita cari bareng yuk. Mana? K-nya 9, gitu kan? Ya, 9. I2-nya? I2. 2 kan? I2-nya Tuh. 2 kan? 2. Nah, 2. I3-nya? 3. 3. Serotot dibagi. R-nya berapa? R-nya R dari 2 ke 3. Dari 2 ke 3 nih. Ini 2, ini 3. 3 kan? Bener nggak, Dika? Iya. 3 cm itu 3 kali 10 pangkat min 2 meter kan? Kuadratin. 9. 9 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin min 4. Min 4. Nah, ini yang kita masukin. 9 berarti bawahnya ya. Ngerti nggak nih? Iya. Yeah. Nah, kali 10 pangkatnya yuk main. 9. Jadi 9. 2 itu mikro kurang 6. Nah, mikro min 6. Mikro lagi 6. Ininya min 4, jadinya plus. Jadinya plus 4. Plus 4 jadinya ya. Paham ya? Iya. Coret 9-nya. Berarti 2 kali 3, 6. Kali 10 pangkat, 9. Kurangin 6, kurangin 6, tambah 4. Pangkat 1 ya? Atau sama dengan 60. Nah, berarti sekarang kamu nyari F 2 karena 1. Kaki ku robek karena 2 karena 1. Jarak dari 2 ke 1. Jarak dari 2 ke 1 3 cm sama. Udah pakai angka yang sama. Iya. Cuman si yang Q1 beda aja 4. Berapa nih K-nya? 9. I2-nya berapa? 9. Q2-nya 2. I1-nya 4. Per-nya 9 ya? Iya. Pangkatnya pasti sama ya? Pasti sama itu. Pangkat 1 ya? Iya, pangkat 1. Crot. 2 kali 4 kali 10 pangkat 1 80 Newton. 80. Masukin ke sini. F akar 8 20 kuadratin tambah F 2 karena 1 kuadratin. Berapa, Kak? 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Wow, 10 pangkat 4. Iya, 6 sama 8 itu pasti dapatnya 10 kan? Iya. Karena ada 0 ya tambahin 0, udah dapatnya 100. Caranya gitu. Kamu harus apal pasangan Pitagoras ya. Apal kan? 3, 4 pasti dapatnya 5, ya kan? Iya. 6, 8 dapatnya 10. Berarti ini kalau 30, 40 ya 50. 60, 80 ya berarti 100. Tinggal tambahin 0 lagi. Apa lagi? Masih ingat nggak? 12 sama 13. 12, 13 ya? Pasti angkanya begini modelnya, Kak. Udah dipastikan, nggak mungkin dapat angka yang nggak enak. Ya? Paham? Bapak mau ngasih satu soal lagi nih terakhir. Sudah bisa belum? Sudah lah. Sudah, kita masuk ke soal terakhir. Ini tadi pembahasannya. Nah, materi terakhir kita adalah kuat medan listrik. Apa itu kuat medan listrik? Daerah di sekitar muatan listrik yang masih mengalami gaya listrik. Oke, kuat medan listrik itu pakainya hurufnya E. Kuat medan listrik itu E. Dia akan keluar kalau diuji dengan muatan positif. Kalau dideketin dengan muatan negatif, dia justru masuk arahnya. Nih, kalau terhadap muatan negatif dia masuk,
Kalau terhadap muatan positif, dia keluar, nggak mau, dia menjauh. Ini menjauh. Ini mendekat. Itu konsepnya. Rumusnya apa, Pak? Rumusnya kaki robek. Kakiku robek. Bukan robek-robek, tapi, oh iya, sorry. Kaki robek-robek. Punya yang hilang. Kaki robek-robek. Kalau yang tadi kan ada I yang kedua kan ya? Ya. Nah, kalau F. Sekarang F yang ininya nggak ada. Jadi tinggal kaki robek-robek. Hafal? Kaki robek-robek. Udah hafal. Kalau gaya kolom kakiku robek-robek, kalau ditanya kuat medan listrik, kaki robek-robek. Nah, sekarang kita langsung ke soal. Nika, soal yang kayak tadi, ini yang tadi positif, negatif, positif, bisa jadi nanti yang ditanya kuat medan listrik loh ya. Caranya sama ya. Tunggu dulu. Ya, caranya Q-nya sama. itu yang ditanyanya yang kalau misalnya nih yang di negatif. Jadi Q-nya itu yang negatif doang. Iya, pokoknya kalau kuat medan listrik terhadap negatif dia malah mendekat. Kalau terhadap positif dia menjauh. Jauh. Ini konsepnya gini nih, konsepnya gini. Hapus nih, konsepnya gini nih. Lihat pen Bapak, ini ada titik benda nih, P misalkan titiknya. Kemudian di sini muatannya positif, di sini muatannya negatif, ya kan? P terhadap muatan negatif kemana? Ke kiri apa ke kanan? Mendekat. Mendekat. P karena positif Menjauh. menjauh, berarti ke sana lagi. Dua-duanya ke kanan, ke kiri berarti. Tapi pakai rumus kuat medan listrik kalau ditanya kuat medan listrik. Ya. Halo? Ya. Kita mulai ya, langsung soal ya. Nah, deh, kita uji dengan soal deh. Tentukan kuat medan listrik di titik P. Caranya Mana sama kayak titik tadi. P? Oh, di situ. Berarti mendekat dong. Tiga. Ya. Kamu ngerjain nih. Bapak mau diem sama sekali nih. Bapak mau tanya jawabannya berapa. Silakan dikerjain. 3 menit paling lama. Caranya sama kayak yang gaya kolom, tapi ingat tadi ini pakai rumusnya kuat medan listrik. Bapak tulisin di sini rumusnya tadi. E sama dengan kaki robek-robek. Tuh rumusnya tuh. Das, selamat mengerjakan, saya makan. Dua 10 pangkat 8 bukan sih? Berapa nih, Kak? 25 kali 10 pangkat 8. 10 pangkat 8. pangkat 8. Udah jawabannya gini doang. Ya. Hah? Gitu doang kan atau gimana? Udah nih, udah ketemu. Jawaban kamu 10 pangkat 8 nih. Ya. Oke. Kita cari. P karena B kemana? Ke kiri apa ke kanan? Kiri ya? Mendekat, ya. Berarti P karena B. Sekarang P karena A. Ke kiri apa ke kanan? Oh, ada A lagi. Nah, ini kan ada A. Oh iya. Ya, silakan dikerjain. Lanjutin lagi.
Ya, Nabi. Ya, Waalaikumsalam. Ya, ikutin arahan Bapak aja. Bapak lagi Google Meet nih. Ya, ikutin saran yang Bapak ini aja yang kemarin ngobrolin ya. Ya, ya. Ya. Tika, udah ketemu? 14,2 kali 10 pangkat min 8. 10 pangkat 8. 14,2 kali 10 pangkat 8. kali 10 pangkat 8. Ini ya. Oke, sekarang kita kaji nih. P karena muatan B mendekat, ya kan? Ya. Sekarang P karena A mendekat apa menjauh? Jauh. Jauh, ke sini ya. P karena A. Karena satunya ke kanan, satunya ke kiri, diingat apa? Ini positif, ini yang negatif. Dimisalkan, maka EP sama dengan EPA dikurangi EPB. Nah, ini konsepnya nih. Nah, sekarang kita cari satu-satu. EP yang A. Berarti kan K, I, robek. Punyanya A berarti. RA nih. P ke A. Ya kan? Nah, sekarang K-nya kan pasti 9. Ya. IA-nya mana? IA-nya kan 3. Ah, nggak ada pangkat-pangkatan kan karena udah kolom kan? Dibagi. Nah, R kuadrat dari P ke A jaraknya berapa? 5. 5, pintar. Dari 3 ditambah 2 ya. 5. Iya apa kan? Kuadrat. Berarti ini adalah 27 per 25. Gitu kan? Ya. Bisa disederhanakan nggak sih? Enggak. Ada pangkatnya ya. Pangkatnya 9. Pangkatnya K. Kali 10 pangkat 9. Newton per kolom satuannya. Nah, 27 bagi 25. Desimal berapa, Kak? Desimal 1,0 1,08 mungkin, nggak tahu. Harus sih kayak yang pangkatnya dikurang, jadi yang 27 jadi 270. 27 bagi 25. Iya. 1,08. 1,08. 1,08 kali 10 pangkat 9. Newton per kolom. Itu ya. Sekarang kita cari EPB-nya nih. E, P karena B. K, I, robek. P ke B. Ini berarti muatannya muatan B. 9. QB-nya 2. Iya. P ke B jaraknya 2 kuadrat ya. 10 pangkatnya 9 tetap ya. 18 per 4. Berapa 18 bagi 4? 18 bagi 4, 4,5. 4,5 ya, Kak? Iya, 4,5. 4,5 kali 10 pangkat 9 Newton. Nah, berarti EPA-nya kita 1,08, gini kan? Iya. Tutup kali 10 pangkat 9 dikurangi 4,5 kali 10 pangkat 9. Dapatlah minus kan? Minus 14,2. Jawaban kamu tadi. Benar nggak? 4,5 dikurangi 1,08. 4. Kok
Oh, pangkatnya dijadikan 8 ya Dika ya? 3 Kak, ini Kak. Itu 3. Oh. Ya kan? Nih, bukan 3,42 satu. Oh iya. 3 ya. 3. Min 3,42 kali 2. 10 pangkat 9 Newton per kolom. Sekarang Bapak diskusikan nih sama kamu nih. Oh, hasilnya min, Pak. Berarti kalau hasilnya ini negatif, dengerin baik-baik nih konsepnya. Kalau ini hasilnya negatif, maka pemisalan kita yang pertama, yang ke kanan itu positif, yang ke kiri itu negatif, salah. Yang benar ini yang positif, ini yang negatif. Maka kalau ditanya arah, kemana arahnya? Arahnya ke sini berarti, ya kan? Kan besaran EPB daripada EPA kan? Iya. Maka arahnya mendekati muatan B atau mendekati muatan A. Semuanya ke kiri arahnya, bukan yang ke kanan. Intinya begitu arahnya. Paham? Iya. Oke, sekarang kita tingkatin nih soal terakhir. Soal terakhir. Nih, soalnya begini. Hampir sama kayak tadi kan? Tapi ingat tuh, kata kuncinya tuh. Tuh. Buat medan listrik 0. Kira-kira kalau pengen dapat 0 itu harus ditambah apa dikurangi? Kak? Untuk mendapat angka 0 itu dikurangi apa ditambah? Ini dikurangi sih. Dikurangi. Maka kalau dikurangi itu kira-kira arah garis-garisnya searah apa berlawanan arah? Searah. Kalau searah pasti ditambah dong. Dua-duanya ke kanan ditambah, dua-duanya ke kiri ditambah. Kalau dikurangi kayak tadi. Ya, kayak tadi harus berlawanan arah. Biar dikurangi tanya. Hati-hati tuh. Dua buah muatan masing-masing Q1 1 mikrokolom, Q2-nya 4, ini 1, ini 4, terpisah sejauh 10 cm. Tentukan letak titik P yang memiliki kuat medan listrik 0. Kira-kira P-nya ada di mana? P-nya bisa ada di sini, bisa ada di sini, bisa ada di sini kemungkinannya. Ada 3. Situ atau situ. Kalau di sini kira-kira arah garisnya gimana? Kalau di sini nanti arah garisnya gimana? Kalau di sini arah garisnya gimana? Maka untuk mendapatkan kuat medan listrik sama dengan 0, tadi apa dibilangnya? Harus berlawanan arah. Sok, kamu sekarang cari kira-kira di kiri, di tengah, apa di kanan P-nya? Itu dulu pertanyaan Bapak. Silakan kamu buat garis-garisnya. Dia berjauhan, tapi kayak di kiri sih kan, di kiri. Gimana Kak? Di kiri kayaknya. Hah? Di kiri kan kalau positif dia menjauh. Terhadap Q1 dia menjauh, ya kan? Terhadap Q2 dia mendekat. Dekat. Oke. Sekarang kalau yang ini karena Q1 kan ke sana. Bapak salin aja ya di sini ya. Bapak salin. Ini Q2. Ini 1. Ini anggap P. Kalau P-nya di sini menjauh. Ini kan ke sana nih. Ya. P karena kuat medan pakai E ya. EP karena 1. Berarti P karena 2 kemana? Sini kan? Mendekat. EP karena 2. Oke, ini kamu jawabannya mungkin benar. Coba kamu telaah yang ini. Ayo, gimana tuh? Tunggu dulu. Kesini juga kan? Yang dari sini kan dia mendekat. EP karena 2 mendekat kan? Ya. EP karena 1 menjauh.
Jauh. Di situ juga Sama bisa ini. berarti. Sama aja. Nah, kalau begitu, kalau yang di tengah gimana? Kalau yang di tengah, di sini jauh kalau misalnya dari yang satu atau yang plus. Ini ke sana, ini EP karena 1 gitu kan? Ya, Karena 2-nya juga ke kanan. mendekat EP karena 2 searah 2. ini, ya kan? Kalau Hmm. searah ditambah, mana mungkin 0. Maka kemungkinannya adalah di kiri atau di kanan. Kira-kira kalau kamu ketemu model seperti ini, Vika, Bapak Ya, langsung kasih cara cepetnya nih. Ngambil yang mana Pak? Saya bingung Pak. Mau ngambil yang di kiri apa yang di kanan? Kamu harus lihat muatannya. I1 berapa, I2 berapa. Q1 1, Q2 Nah, 4. besaran mana antara 1 dengan 4? 4, Q2. Nah, cari yang muatannya lebih kecil. 1, Q1. I1 berarti yang ini Dika. Ya, itu kata kunci ya. Kalau ketemu Iya, model soal begini, oh ada 2 Pak. Nyari yang muatannya lebih kecil. kecil. Sekarang kita misalkan dari P ke Q1 itu X. Itu kan? Ya, Kan belum tahu. Berarti dari ya. P sampai Q2 berapa? Dari P sampai yang Dari P sampai sini berapa? Kalau dari sini ke sininya aja X. X tambah 10. Iya, pintar. Ini berarti X ditambah 10. Bapak tulis ya. R P ke 1 X. R P ke 2 X plus 10. 10. Maka karena ini berlawanan, P kan pasti kamu nulisnya gini. Yang ke kanan dianggap positif kan? Tetap ya, itu kan konsep awal ya. Ya. Ya kan? Hmm. Nah, karena ini 0, pindahin salah satu ruas. Ini EP1-nya pindah ke sini, sama dengan EP2. Ah, ini syaratnya. Kalau mau 0. EP1-nya sama EP2. Ya kan? Iya. Ininya pindah ruas ke sini. Karena kan syaratnya 0 kan? Biar dapat 0. Iya. Biar dapat 0 ya kita kasih 0. Ini dikurang, maka ini pindah ruas. EP1 sama dengan EP2. Ini, kalau kamu nanti mau cara cepat, ini syarat agar dapat 0. Udah, yuk masukin rumusnya. K, I, robek, Robek, robek. K, Kaki, robek, robek. punya 1, punya 2, punya P ke 1, punya P ke 2. Gitu kan? K-nya sama, coret aja, coret. Berarti tinggal Q1 RP1 kuadrat sama dengan Q2 per RP2 kuadrat. Q1-nya berapa? 1. Q1-nya 1. Per RP1-nya RP1 X. Ya, X. Ya, kuadrat. Ya kan? kuadrat. Iya. Nah, per Q2-nya berapa? 4. Nggak usah diubah menjadi 10 pangkat min 6 lagi. Nggak usah kalau yang begini. RP2-nya berapa? X tambah 10. Plus 10, ya Pak ya? Kuadrat. Kalau kuadrat ini mau dihilangin, kuadrat ini dihilangin, maka yang di atas diapakan? Ayo matematik. 1. Di akar. 1 per X sama dengan akar 4 per 4 X tambah 10. Caranya gitu, Dika. Menghilangkan kuadrat, maka lawannya di akar. Oke? Dapat ilmu baru matematik ya?
Paham nggak nih? Ya, paham. Lanjut, kalau sudah paham. Akar 1, 1 per X. Per Sama X. dengan akar 4 2. per X X plus tambah 10. 10. Kalikan silang, serot, serot. X kali 2, X 2X. 2X sama dengan X kali X 1, tambah 10. X. Ya kan? 10 kali 1 plus 10. Kumpulin X sama X-nya. X sama dengan 10. Nah, X sama dengan 10 cm. Nih, berarti di sini 10 cm. Itu kan? Ini berarti 10 cm. Maka pilihan gandanya nanti gini, Kak. Bunyi pilihan gandanya. Ya. P-nya 10 cm di kanan Q2. Benar apa salah? Salah. Nah, berarti jawabannya adalah P-nya adalah 10 cm di kiri Q1. Paham? Iya. Materinya selesai. Cukup belajarnya sampai di sini ya. Iya. Apa mau dilanjut? Udah capek ya? Udah. Jaga kondisi kamu. Lihat informasi-informasi untuk simulasi. Jangan sampai nanti kamu malah sakit. Iya. Ya. Jadi benar-benar dijaga kondisinya kamu. Ada yang mau ditanyakan, Kak? Enggak. Enggak ya? Kamu kuat juga belajarnya. Oke, baik. Terima kasih, Dika. Semoga apapun yang kita pelajari pada hari ini, kemarin, kita sudah 3 kali pertemuan di fisika. Semoga bermanfaat buat kamu ya. Iya. Dan ladang pahala buat saya menularkan ilmu saya kepada kamu. Besok yang diajarin Bapak nggak keluar semua, Pak. Yang diajarin Bu Akri nggak keluar semua. Yang diajarin sama Bu Rahma nggak keluar semua. Minimal itu adalah ilmu buat kamu. Iya. Oke, pasti akan bermanfaat ya. Tidak ada ilmu yang tidak bermanfaat. Kita hanya bisa memprediksi ini yang keluar seperti ini. Baik, kalau sudah, mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini. Dika, Iya. ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada ya?